Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia dan sekarang kita akan hadirkan kembali informasi bagaimana dalam sepekan ini pemirsa sudah terjadi beberapa aksi teror dan yang paling baru terjadi kemarin sore di Mabes Polri. Ya, sebelumnya ini aksi teror terjadi di depan Gereja Katedral Makassar. Pelaku teror di Makassar dan Mabes Polri yang masih berusia 20-an tahun ini meninggalkan surat wasiat. Pihak kepolisian menemukan surat di kediaman pelaku saat penggeledahan. Pelaku bom Makassar berinisial L meninggalkan surat wasiat ditulis tangan dengan pulpen. Surat berisi permintaan maaf dan pamit kepada ibu dan adiknya. Hal yang sama juga dilakukan oleh pelaku teror di Mabes Polri kemarin. Melalui surat yang ia tulis, ZA meminta maaf kepada keluarganya karena belum bisa membalas kebaikan keluarga. ZA juga mengingatkan agar keluarganya selalu untuk rajin beribadah. Dan surat bertulisan tangan ini ditemukan polisi di kediaman pelaku. Ya pemirsa, dalam dua kasus teror yang terjadi di Jakarta dan Makassar, surat melalui tulisan tangan menjadi pesan yang ditinggalkan pelaku teror kepada keluarga. Dan melalui tulisan tangan pelaku, kita juga sebenarnya bisa melihat sejumlah indikator, terutama mengenai alur pikir dan juga karakter pelaku teror. Kami akan mengajak Anda membahasnya lebih lanjut dengan grafolog Deborah Dewi. Selamat pagi Mbak Deborah. Selamat pagi. Ya, Mbak Deborah, sebelum kita masuk ke dalam membaca bagaimana mungkin karakter dan juga alur berpikir dari terduga pelaku, sebenarnya Mbak Deborah bisa jelaskan sedikit sebenarnya seperti apa grafolog itu sendiri, grafologi, Mbak Deborah. Oke, profesi sebagai grafolog itu berpegang kepada keilmuan grafologi yang melakukan pola analisis perilaku melalui medium tulisan tangan. Dan yang dicermati adalah pengulangan pola indikator grafis. Sehingga ketika ada pola-pola berulang dan itu tertangkap dalam bentuk visualisasi indikator grafis, itulah yang menjadi dasar pembuatan interpretasi analisis pola perilaku, termasuk dorongan internal, motivasi seseorang ketika membuat sebuah tindakan, membuat keputusan, dan lain sebagainya, Mbak. Oke, Mbak Deborah, kalau kita lihat ini dari surat wasiat yang dituliskan baik pelaku teror di Makassar dan juga di Jakarta, ini ada kemiripan, sama-sama kemudian meminta maaf dengan keluarganya, kemudian berpamitan juga. Nah, kalau Mbak Deborah melihatnya dari sisi emosional atau secara psikis dari tulisan ini seperti apa, Mbak? Apa maknanya, Mbak, yang tersirat? Oke, yang menarik adalah Mas, cara kerja grafologi itu fokus kepada pola indikator grafis dalam gaya dan bentuk tulisan tangan. Sehingga konten atau isi yang dituliskan itu nomor 2, harus dikesampingkan terlebih dahulu. Untuk menghasilkan analisa yang objektif, pertama-tama yang saya lakukan adalah tidak membaca apa isinya, tetapi mengamati ada pola pengulangan apa di balik gaya tulisan tangan yang dibuat oleh subjek. Nah, ketika saya melihat ada peristiwa yang berdekatan dan dilakukan oleh dua orang, dari segi usia juga jauh berbeda, dari generasi yang berbeda, geografis yang berbeda, saya melihat sampel tulisan tangan juga otomatis berbeda secara kasat mata. Publik juga bisa melihat kalau membandingkan surat wasiat keduanya, ini tentu berbeda. Yang satu yang terbaru di Mabes Polri kemarin, seperti tulisan tangan ABG pada umumnya kalau dilihat sekilas. Sedangkan di sampel yang pelaku teror di Makassar itu tidak terlihat seperti tulisan tangan ABG, seperti tulisan tangan dewasa. Itu adalah stigma umum di luar kacamata grafologi. Tapi kalau melihat dari kacamata grafologi, yang saya cermati adalah pertama, apa indikator grafis yang menonjol dari sebuah sampel tulisan tangan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat analisa secara komprehensif. Karena indikator grafis di dalam sampel tulisan tangan itu tidak bisa diartikan sendiri, Mas. Harus disusun, dirangkai seperti layaknya sebuah puzzle membentuk satu kesatuan, kesimpulan yang komprehensif tentang perilaku subjek. Terkait dari dua surat yang saya temukan, ini ada unsur yang berbeda dan sama. Supaya tidak bingung, saya mencoba menggunakan analogi spektrum warna.
Ketika kita menguraikan sebuah warna, saya ambil contoh ungu dan oranye, ungu dan jingga. Ungu dan jingga adalah dua warna yang sangat jauh berbeda, tetapi ketika diurai, keduanya memiliki satu spektrum warna yang sama, yaitu warna merah. Nah, dengan analogi atau proses yang sama ketika menganalisa sebuah sampel tulisan tangan, saya menemukan ada kesamaan di balik perbedaan kedua sampel. Kesamaan yang paling mendasar adalah dua-duanya, meskipun mereka terlihat melakukan sebuah aksi yang sangat berani dan bahkan sampai meresikokan kehilangan nyawa, sebetulnya perilaku dari kedua subjek ini didorong oleh rasa cemas, rasa tidak aman yang sangat tinggi. Rasa tidak percaya diri, rasa cemas, dan rasa aman yang sangat tinggi. Dan itu terlihat dari, di sini saya membuat sebuah visualisasi yang mungkin kalau bisa ditampilkan oleh Metro TV. Dari sampel yang pertama, pelaku teror di Jakarta di Mabes Polri, itu ditemukan, saya menemukan satu pola yang ada 4 kotak kecil di situ, yang hitam putih adalah landasan teori dari ilmu grafologi. Yang 3 kotak kecil adalah sampel tulisan tangan pelaku teror di Mabes Polri yang sudah saya perbesar dan saya berikan tanda kesamaan pola di indikator grafisnya. Apakah sudah ditampilkan, Mas, Mbak? Ya sudah, ini Mbak Deborah, bisa kita lihat bersama di Oke. layar kaca di sini. Nah, oke, bisa dilihat bersama ya. Nah, kemudian kita beralih kepada indikator grafis yang kedua, yang pelaku teror di Makassar. Hal yang sama dan proses penguraian yang sama saya lakukan di sampel yang kedua. Itu juga seperti yang bisa kita lihat bersama, ada satu indikator grafis yang garisnya tuh, kalau saya tidak akan bermain terlalu teknis di sini, supaya bisa mudah dimengerti oleh yang belum pernah belajar ilmu grafologi sekalipun. Tapi mudah-mudahan visualisasi yang saya buat cukup jelas bahwa ada kesamaan pola kalau di sampel yang kedua itu ada di huruf N. Akhirannya itu dia selalu naik ke area atas. Yang harusnya kalau membuat tulisan huruf N di sekolah manapun seluruh dunia, itu diajarkan huruf N-nya berakhir sejajar dengan puncak yang berbentuk segitiga, huruf N ya. Tidak ada satupun sistem pendidikan yang mengajarkan membuat akhiran sebuah tulisan itu naik hingga ke atas. Nah, tapi pola ini ada. Yang Baik, menarik kita adalah mengindikasikan apa Mbak Deborah dari seluruh dari kedua. Jadi begini Mbak, kita tidak bisa mengambil satu indikator kemudian ini mengindikasikan ini, tapi harus digabungkan secara keseluruhan. Nah, sekarang saya mau mengajak kita semua melihat dua sampel ini punya indikator yang berbeda, pola yang sama, dan keduanya ini adalah unsur dalam spektrum analisa yang sama tentang insecurity atau rasa tidak aman, rasa kecemasan, rasa ketakutan, dan rasa tidak aman dari keduanya. Baik, berarti ketiga itu yang muncul di kedua surat wasiat yang ditinggalkan terduga teroris ini ya, Mbak Deborah. Rasa kecemasan. Ada banyak, Mbak. Total ada banyak, indikator grafisnya ada 6 minimal, tapi karena keterbatasan waktu saya hanya tampilkan 1. Tapi total ada 6 masing-masing yang mengerucut kepada interpretasi yang sama, yaitu kecemasan. Sama seperti ibaratnya COVID gitu ya. Di COVID kan setiap orang indikasinya beda-beda. Ada yang batuk, ada yang demam, tapi sama gitu diagnosanya. Dan di sini ditunjukkan paling utama adalah rasa kecemasan, walaupun tertulisnya seolah mereka sudah melalui perhitungan, mereka sudah bersiap untuk melakukan aksi teror, tetapi itu kecemasan yang muncul. Terima kasih Mbak Deborah atas analisanya untuk kita semua di Selamat Pagi Indonesia kali ini.